I just had to let you know you're. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip jurnalistik. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasi informasi dengan teknik dan etika tertentu untuk dipublikasikan di media sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Nah, di mana jurnalistik ini berperan sangat penting sebagai proses profesional dalam mengelola informasi. Jadi jurnalistik itu tidak hanya mencakup penulisan berita, melainkan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data, pemeriksaan fakta, serta penyajian berita tersebut kepada khalayak secara sistematis. Nah teman-teman, agar kegiatan jurnalistik ini bisa dilakukan dengan profesional dan bertanggung jawab, dibutuhkan pedoman yang menjadi landasan dalam praktik peliputan, di mana pedoman ini biasa disebut dengan prinsip jurnalistik. Nah, prinsip jurnalistik ini adalah pedoman utama yang menjadi dasar seorang jurnalis dalam menjalankan aktivitas jurnalistik, mulai dari mencari berita, mengolah informasi, menulis artikel, hingga menyampaikan berita tersebut kepada masyarakat melalui media. Di mana tujuan dari prinsip jurnalistik ini adalah untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi tersebut sehingga berita yang disampaikan nanti bisa bersifat tepat, objektif, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Seperti itu. Prinsip jurnalistik yang pertama yaitu kewajiban terhadap kebenaran. Jadi prinsip jurnalistik yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Nah, kebenaran dalam jurnalistik ini tidak hanya sekedar pada fakta yang akurat, melainkan juga bagaimana memperoleh informasi itu melalui pengumpulan data yang jujur, transparan, dan dapat diuji kebenarannya. Jadi nanti wartawan itu harus memastikan bahwa informasi atau berita yang disajikan kepada masyarakat itu berdasarkan fakta-fakta yang jelas, bukan desas-desus, spekulasi, atau bahkan sudut pandang pribadi. Jadi nanti saat proses peliputan, wartawan itu wajib mengelola atau mencari data terkait informasi tersebut secara mendalam, agar nanti informasi yang bisa disampaikan atau yang dipublikasikan itu tidak hoax atau nanti dapat menyesatkan masyarakat nantinya, seperti itu. Jadi harus berdasarkan fakta yang ada gitu. Prinsip jurnalistik yang kedua yaitu komitmen terhadap publik. Nah, di mana prinsip ini menekankan bahwa komitmen utama jurnalisme itu adalah kepada masyarakat. Di mana kan media itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, di mana informasi itu yang relevan, tepat, dan akurat. Di mana artinya wartawan itu tidak seharusnya lebih mementingkan kepentingan media, pemerintah, atau kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara umum gitu. Jadi dia lebih komitmen utamanya itu kepada masyarakat, sehingga nanti informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu harus bisa membantu masyarakat itu dalam memahami situasi atau kondisi ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, seperti itu. Prinsip jurnalistik yang ketiga yaitu praktik verifikasi. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa verifikasi dalam jurnalistik itu sangat penting. Nah, di mana prinsip ini menekankan bahwa setiap informasi yang diterima itu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Nah, verifikasi ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan informasi itu dari berbagai pihak, bisa juga dengan mengkonfirmasi kepada narasumber yang terkait, ataupun memeriksa kembali data atau dokumen yang mendukung informasi tersebut. Begitu, di mana nanti dengan verifikasi ini wartawan itu bisa memastikan bahwa berita atau informasi yang diterima itu betul-betul adanya gitu, sesuai fakta gitu. Jadi nanti tidak ada kesalahan fakta gitu. Prinsip jurnalistik selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, maksudnya kebebasan di sini itu adalah wartawan itu harus bekerja tanpa terpengaruh oleh kepentingan tertentu gitu. Jadi wartawan itu harus profesional, dimana ini sangat penting dalam jurnalisme, karena apabila seorang wartawan itu terpengaruh oleh sesuatu atau kepentingan tertentu, bisa saja informasi yang disampaikan itu tidak seimbang atau tidak adil dia gitu jadinya, karena dia memihak pada ini, memihak pada itu gitu, seperti itu. Jadi nanti diperlukan wartawan itu perlu
mempunyai integritas yang kuat agar tidak mudah dibujuk-bujuk oleh kepentingan tertentu, baik itu tekanan politik, media, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, adapun prinsip jurnalistik yang selanjutnya yaitu jurnalisme sebagai pengawas kekuasaan, di mana kan media massa ini berperan signifikan sebagai pengawas terhadap kekuasaan. Nah, konsep ini dikenal sebagai fungsi pengawas, yaitu tugas media dalam mengawasi lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki otoritas. Nah, di mana dalam menjalankan fungsi ini, jurnalisme berupaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan masyarakat. Nah, di mana media itu harus mampu untuk mengungkap tindakan-tindakan penyimpangan, misalnya kayak korupsi, penyalahgunaan hukum, pelanggaran hukum, seperti itu. Di mana dengan adanya pengawasan dari media ini diharapkan kekuasaan itu mampu untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab lagi gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja sebagian prinsip-prinsip jurnalistik yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di era informasi seperti sekarang, masyarakat menerima begitu banyak berita setiap hari. Namun, tidak semua informasi yang beredar memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, dalam praktiknya, jurnalisme memiliki berbagai prinsip yang menjadi pedoman bagi wartawan agar informasi yang disampaikan tetap akurat, adil, dan bertanggung jawab. Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip jurnalistik berperan penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur bagaimana berita disampaikan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi publik. Selanjutnya, masih terdapat beberapa prinsip lain yang juga tidak kalah penting dalam praktik jurnalistik. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan bagaimana media membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Prinsip yang pertama adalah menyediakan ruang bagi kritik dan diskusi publik. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi terhadap berbagai isu yang terjadi. Melalui ruang diskusi, media dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan mereka terhadap berbagai persoalan publik. Contoh dari prinsip ini dapat kita lihat pada kolom opini, surat pembaca, maupun rubrik komentar yang memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau isu sosial yang sedang berkembang. Prinsip selanjutnya adalah menjadikan informasi penting, menarik, dan relevan. Dalam dunia jurnalistik, banyak informasi penting yang sebenarnya berdampak besar bagi masyarakat, tetapi seringkali terasa sulit dipahami karena bersifat kompleks. Oleh karena itu, wartawan menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memahami makna serta dampak dari informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, ketika menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah, wartawan dapat menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok atau kondisi ekonomi masyarakat. Berikutnya adalah menyajikan berita secara komprehensif dan seimbang. Artinya, berita harus disampaikan secara lengkap, tidak memihak kepada satu pihak tertentu. Dengan penyajian yang komprehensif, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai suatu peristiwa. Sementara itu, keseimbangan dalam berita memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Sebagai contoh, ketika melaporkan konflik antara dua kelompok masyarakat, wartawan perlu menghadirkan penjelasan dari kedua pihak agar masyarakat
memahami peristiwa tersebut secara lebih objektif. Maksudnya di sini yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi antara dua belah pihak. Jadi, masyarakat yang membaca berita tersebut tidak memihak satu masyarakat tertentu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah bertindak sesuai dengan nurani. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan tidak hanya berpegang pada aturan profesi, tetapi juga pada tanggung jawab moral. Seorang wartawan harus memiliki keberanian untuk menolak tekanan yang dapat merusak integritas jurnalistik. Selain itu, wartawan juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, seorang wartawan dapat memilih untuk tidak mempublikasikan informasi pribadi seseorang yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik, karena hal tersebut dapat merugikan individu tersebut. Sebagai penutup, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip jurnalistik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menyampaikan berita, tetapi juga menjadi dasar penting menjaga kualitas informasi serta kepercayaan masyarakat terhadap media. Oke, di sini saya akan menjelaskan pelanggaran terhadap prinsip jurnalistik. Pelanggaran terhadap prinsip jurnalistik ini tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penyampaian informasi yang tidak akurat, yang kedua yaitu pemberitaan yang tidak berimbang, yang ketiga yaitu sensasionalisme, yang keempat yaitu tidak menghormati privasi individu, dan yang terakhir yaitu pencurian karya atau plagiarisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelanggaran yang pertama yaitu penyampaian informasi yang tidak akurat. Nah, jurnalis seharusnya memastikan setiap fakta telah diperiksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum dipublish ke publik. Nah, namun karena mungkin ingin menjadi yang tercepat menyajikan berita, media terkadang terburu-buru untuk menyajikan informasi yang disampaikan, sehingga informasi yang diberitakan menjadi salah, tidak lengkap ataupun belum terverifikasi. Nah, kesalahan ini dapat merugikan pihak yang diberitakan dan bahkan menimbulkan masalah hukum. Adapun contohnya di sini yaitu sebuah media memberitakan bahwa seorang tokoh publik telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari media sosial tanpa konfirmasi resmi dari keluarga atau pihak yang berwenang. Nah, ternyata kabar tersebut tidak benar adanya. Nah, kesalahan seperti ini dapat merusak reputasi media dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Jadi, akurasinya adalah dasar utama kepercayaan publik terhadap pers. Jadi, seorang pers harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu gimana awal informasinya, baru bisa mempublishnya di media sosial. Adapun pelanggaran yang kedua yaitu pemberitaan yang tidak berimbang. Nah, berita yang baik harus memberi ruang kepada semua pihak yang terlibat agar masyarakat mendapatkan gambaran yang adil. Jika media hanya menampilkan satu sudut pandang dan mengabaikan pihak lain, berita menjadi tidak objektif dan terkesannya memihak. Adapun contohnya di sini yaitu dalam kasus perselisihan antara perusahaan dan karyawan. Nah, media ini hanya mewawancarai pihak perusahaannya saja tanpa mewawancarai pihak pekerja pihak pekerja ataupun karyawannya. Nah, pemberitaan yang tidak berimbang seperti ini dapat menggiring opini publik dan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, adapun yang ketiga yaitu sensasionalisme. Nah, apa sih itu sensasionalisme? Nah, sensasionalisme adalah tindakan membesar-besarkan suatu peristiwa atau kejadian agar terlihat dramatis dan menarik perhatian dari pembaca ataupun dari pendengarnya. Nah, hal ini sering terlihat pada judul berita yang berlebihan, tetapi isinya tidak sesuai dengan judul berita tersebut. Misalnya nih, judul beritanya berbunyi kota ini dalam bahaya besar. Nah, padahal isi beritanya hanya membahas kenaikan harga kebutuhan pokok secara bertahap saja. Nah, sensasionalisme seperti ini dapat meningkatkan jumlah pembaca dalam jangka yang pendek saja, tetapi merusak kredibilitas media dalam jangka yang panjang karena informasi yang disajikan tidak proporsional. Nah, adapun yang keempat yaitu tidak menghormati privasi individu. Nah, tidak semua informasi pribadi layak dipublish di media sosial. Nah, pelanggaran privasi sering terjadi ketika media mengungkap identitas korban, misalnya korban kekerasan seksual ataupun pembunuhan. Nah, misalnya nih, contohnya, media menampilkan foto wajah dan nama lengkap korban kekerasan seksual dalam pemberitaan. Nah, tindakan tersebut dapat memperburuk trauma korban serta melanggar hak asasi manusia.
Etika jurnalistik mengharuskan perlindungan terhadap korban, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif. Yang terakhir yaitu pencurian karya atau plagiarisme. Nah, plagiarisme terjadi ketika jurnalis mengambil tulisan atau informasi dari media lain tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, tindakan ini sangat tidak etis karena melanggar kejujuran dan profesionalisme seorang jurnalis serta merugikan pihak yang membuat karya aslinya. Nah, dalam praktik jurnalistik yang benar, setiap penggunaan informasi dari pihak lain harus disertai penyebutan sumber karyanya. Nah, contoh pelanggarannya di sini yaitu seorang jurnalis menyalin artikel investigasi dari media lain dan mempublishnya kembali tanpa menyebutkan sumber atau penulis asli. Nah, plagiarisme merusak integritas seorang jurnalis dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, profesionalisme menuntut transparansi dan penghargaan terhadap karya orang lain. Jadi pelanggaran terhadap prinsip jurnalistik harus kita hindari karena ini dapat merugikan kita sendiri ataupun orang lain ataupun pembaca yang melihat atau membaca karya kita. Mungkin cuman itu pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh para jurnalis untuk menyampaikan beritanya kepada media massa, baik itu dalam bentuk cetakan, televisi maupun di internet. Bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa formal-formal lainnya, karena bahasa jurnalistik mencakup beberapa fokus, yaitu tentang ketepatan, kemudahan, dan kejelasan. Kemudahan di sini maksudnya adalah kemudahan dalam pemahaman. Ada beberapa karakteristik dalam bahasa jurnalistik, yaitu pertama, ada kesederhanaan atau sederhana. Bahasa yang sederhana digunakan oleh jurnalis untuk menyampaikan beritanya karena masyarakat tentunya ada di beberapa kalangan yang berbeda. Maksudnya di sini adalah jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana untuk membuat masyarakat menjadi lebih paham apa yang akan disampaikan oleh jurnalis. Karena masyarakat berada di beberapa kondisi sosial yang berbeda, begitu pula dengan pendidikannya. Oleh karena itu, jurnalis menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam memahami berita tersebut. Kedua, ada bahasa yang singkat. Bahasa jurnalistik juga harus lebih ringkas, yang berarti tidak berbelit-belit dan langsung kepada pokok berita tersebut. Wartawan harus mampu menyusun dan menata kembali berita dengan efisien tanpa menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Selanjutnya ciri selanjutnya adalah lebih padat. Di samping singkat, bahasa jurnalistik juga harus lebih padat. Ketepatan berarti meskipun kalimatnya singkat, tetapi inti dari berita itu ada dan tidak terlewat. Dalam wartawan, biasanya wartawan menggunakan teknik 5W1H. Yang 5W1H itu berarti apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Lalu mengapa. Selanjutnya ada lugas. Lugas di sini adalah bahasa dalam jurnalistik yang harus bersifat langsung. Apa maksudnya? Di sini ahli bahasa menjelaskan bahwa menyampaikan informasi yang secara terang tanpa ungkapan yang rumit dan berlebihan, sama dengan singkat dan tepat tadi. Dalam jurnalistik, bahasa dan sastra seringkali menggunakan perumpamaan atau frasa simbolis. Contohnya, saya mempunyai contoh di sini. Contoh kalimat yang tidak langsung. Api yang melahap, membara kembali dan membungkus banyak rumah warga. Nah, maksud lugas ini kan langsung ke inti kalimat. Nah, tadi itu adalah kalimat yang tidak langsung. Nah, ada contoh kalimat yang langsung, yaitu kebakaran yang menghancurkan banyak rumah warga. Itu akan lebih efisien dan lebih lugas dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik, yaitu lebih jelas. Bahasa jurnalistik harus berbicara dengan jelas, karena
informasi yang dikirimkan mudah dipahami dan tidak membingungkan masyarakat yang membaca. Kejelasan dalam bahasa sangat krusial karena berita yang tidak jelas dapat menyebabkan komunikasi yang tidak nyambung atau miskomunikasi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah ada jernih. Apa maksud jernih di sini? Bahasa jurnalistik harus lebih bersih dan jernih, artinya mudah dimengerti dan tidak membingungkan pembaca. Kejernihan dalam bahasa mampu membuat pembaca cepat memahami berita tanpa perlu membaca berita tersebut berulang kali. Itu sama dengan yang sebelumnya, cuman ini akan lebih membantu pembaca menjadi lebih memahami berita yang kita akan sampaikan. Ada dua terakhir. Selanjutnya adalah lebih menarik. Bahasa yang digunakan jurnalis harus lebih menarik karena bahasa jurnalis harus memiliki daya tarik yang membuat pembaca lebih ingin membaca apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Wartawan perlu memilih kata-kata yang lebih bijak dan menyusun kalimat dengan efektif sehingga berita tidak membosankan atau membuat pembaca merasa bosan. Terakhir ada demokratis. Bahasa jurnalis harus bersifat adil, artinya tidak berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Seperti jurnalis memihak kepada kelompok tertentu, seperti itu. Jadinya dalam praktiknya wartawan harus menyampaikan informasi secara seimbang dan tidak hanya menunjukkan pandangan pada satu sisi saja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberi kesempatan kepada teman saya selanjutnya, yaitu Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan jurnalis untuk menyampaikan berita kepada masyarakat melalui media massa seperti media cetak, televisi, dan internet. Bahasa ini berbeda dari bahasa ilmiah dan sastra karena lebih menekankan pada kejelasan, ketepatan, dan kemudahan untuk dipahami oleh pembaca. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh semua kalangan. Menurut Yusuf Sharif Badudu, bahasa jurnalistik memiliki karakteristik khusus agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas, tepat, dan akurat oleh publik. Nah, karakteristik yang pertama adalah bahasa jurnalistik harus sederhana, yaitu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Wartawan perlu menghindari istilah yang terlalu rumit, teknis, atau akademis agar berita dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan. Selain itu, kalimat yang digunakan biasanya tidak terlalu panjang dan menghindari istilah yang kompleks. Jika terpaksa menggunakan istilah yang sulit, wartawan perlu memberikan penjelasan agar pembaca tetap dapat memahami maknanya. Contohnya, kalimat yang lebih kompleks yaitu pemerintah melakukan optimalisasi terhadap sistem distribusi komoditas pangan nasional. Nah, kalimat yang lebih sederhananya yaitu pemerintah memperbaiki sistem distribusi pangan. Karakteristik yang kedua adalah bahasa jurnalistik harus ringkas. Nah, yaitu tidak berbelit-belit dan langsung menyampaikan inti informasi. Wartawan perlu menulis berita secara efisien tanpa menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Keringkasan bahasa penting karena pembaca biasanya ingin mengetahui inti peristiwa dengan cepat. Namun, meskipun ringkas, informasi yang disampaikan tetap harus jelas dan mudah dipahami. Nah, contoh kalimat yang panjangnya adalah, pada hari Senin kemarin terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang cukup besar yang melanda sebuah rumah milik warga. Nah, kalimat yang lebih singkatnya yaitu rumah warga terbakar pada Senin pagi. Karakteristik yang ketiga adalah bahasa jurnalistik harus padat, yaitu meskipun kalimatnya singkat, informasi yang disampaikan tetap lengkap. Kepadatan ini biasanya terlihat dari penggunaan unsur 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan demikian, berita dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu peristiwa tanpa menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau pengulangan informasi. Contohnya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Mataram mengalami cedera setelah motornya bertabrakan dengan sebuah mobil di Jalan Majapahit pada Selasa pagi. Nah, kalimat ini singkat, namun sudah menyampaikan informasi penting seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana, serta kapan
peristiwa itu berlangsung. Karakteristik yang keempat adalah bahasa jurnalistik harus lugas, yaitu menyampaikan informasi secara langsung dan jelas tanpa menggunakan ungkapan yang rumit atau berlebihan. Nah, hal ini berbeda dengan bahasa sastra yang sering memakai perumpamaan atau simbol. Bahasa yang lugas membantu pembaca memahami fakta dengan mudah tanpa perlu menafsirkan makna yang tidak jelas. Nah, contoh kalimat yang tidak langsung yaitu api yang melahap membara kembali dan menghanguskan banyak rumah warga. Kalimat langsungnya yaitu kebakaran menghanguskan banyak rumah warga. Selanjutnya, karakteristik yang kelima adalah bahasa jurnalistik harus jelas, yaitu mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Kejelasan penting agar berita tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, jurnalis perlu menggunakan kalimat yang terstruktur dengan baik dan menghindari kata-kata yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Nah, contoh kalimat yang ambigu adalah petugas menembak pencuri dengan senjata api. Kalimat jelasnya yaitu petugas menembak seorang pencuri memakai senjata api. Karakteristik yang keenam adalah bahasa jurnalistik harus jernih. Artinya, mudah dimengerti dan tidak membingungkan pembaca. Bahasa yang jernih biasanya hadir dengan struktur kalimat yang sederhana dan pilihan kata yang pas. Nah, kejernihan dalam bahasa membantu pembaca cepat memahami isi berita tanpa perlu membaca ulang kalimat tersebut. Nah, contohnya, curah hujan yang tinggi sejak malam menyebabkan banjir setinggi 1 meter di beberapa bagian kota. Lalu, karakteristik yang ketujuh adalah bahasa jurnalistik harus menarik agar pembaca tertarik membaca berita sampai selesai. Wartawan perlu memilih kata-kata yang tepat dan menyusun kalimat secara efektif agar berita tidak membosankan. Nah, daya tarik biasanya terlihat pada judul, pembukaan berita, dan penggunaan kata-kata yang hidup. Tetapi, tetap harus menjaga kebenaran fakta berita tersebut. Contoh judul berita yang menarik yaitu banjir memengaruhi ratusan rumah warga di Mataram. Nah, judul tersebut menarik karena langsung menggambarkan peristiwa penting yang berpengaruh pada masyarakat. Karakteristik yang terakhir adalah bahasa jurnalistik harus bersifat demokratis, yaitu tidak memihak pada kelompok tertentu dan memberikan ruang bagi berbagai pendapat. Wartawan harus menyampaikan informasi secara seimbang agar berita tetap objektif dan masyarakat dapat mengetahui berbagai sudut pandang. Contohnya, dalam laporan mengenai kebijakan pemerintah, wartawan tidak hanya menyiratkan pendapat dari pemerintah saja, tetapi juga keterangan dari masyarakat atau pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Oke, jadi materi selanjutnya adalah materi tentang kesalahan berbahasa dalam jurnalistik. Jadi salah satu kesalahan yang paling sering ditemukan adalah penggunaan kalimat terlalu panjang dan rumit sehingga mengakibatkan terbata-bata bagi pengungkap itu sendiri. Jadi jika ada pengungkap yang menggunakan kalimat panjang dan terlalu rumit, yang sebenarnya kalimat itu bisa diartikan atau bisa diungkapkan secara singkat, namun yaitu akibat minimnya kosakata yang ia ketahui sehingga dia memilih jalan untuk mengungkapkan kalimat yang lebih panjang dan kalimat yang opsional. Jadi kesalahan lain penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Media massa memiliki pembaca yang beragam, sehingga istilah yang terlalu ilmiah sebaiknya dihindari. Ya, jadi itu yang saya sampaikan sebelumnya, istilah ilmiah itu yang sulit untuk dipahami atau sulit untuk dihafal lah bagi penutur itu sendiri, sehingga dia menggunakan alternatif dengan kalimat yang panjang dan rumit. Jadi oleh karena itu dalam penulisan berita, kalimat sebaiknya dibuat lebih ringkas dan langsung pada pokok peristiwa sehingga informasi dapat dipahami dengan cepat. Jadi dalam penulisan atau penyusunan berita itu, karena tidak ada batasan waktu untuk kita mengungkapkan berita, sehingga kita diberikan kesempatan dan waktu untuk kita menulis berita itu sendiri. Sehingga ketika kita ragu akan kesalahan kita bisa kita mengulangnya kembali dan kita memperbaiki kalimat kita sendiri dengan cara kita harus meringkas kalimat itu sendiri. Jadi kesalahan lain adalah istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Media massa memiliki pembaca yang beragam sehingga istilah yang terlalu ilmiah sebaiknya dihindari. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ambiguitas atau makna ganda yang sering muncul dalam teks berita, kalimat yang memiliki lebih dari satu makna dapat membingungkan pembaca dan menimbulkan salah penafsiran oleh peristiwa yang diberitakan. Oleh karena itu, penulisan berita harus menggunakan kalimat yang jelas agar bermaksud informasi tidak menimbulkan keraguan.
Jadi dalam suatu berita itu harus kita menyusun berita dengan kalimat yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh kalangan-kalangan masyarakat, karena ada beberapa masyarakat yang emang tidak terlalu tahu atau tidak terlalu mendalami bahasa Indonesia yang cukup dalam, atau yang bahasa Indonesia menggunakan istilah-istilah tertentu sehingga masyarakat dari kalangan-kalangan lain itu tidak terlalu memahami lah. Jadi itulah tugas jurnalistik, untuk menyusun berita yang sekiranya mudah dipahami dari kalangan-kalangan lain, sehingga tidak, dan menggunakan kalimat atau bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Jadi kesalahan berikutnya adalah pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat. Kata yang tidak sesuai dapat menimbulkan kesan makna yang berbeda dari peristiwa sebenarnya. Karena itu wartawan perlu memilih kata secara cermat agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Jadi jika wartawan mendapatkan beberapa informasi penting atau kunci informasi penting dari narasumber berita yang kita tangkap, jadi sekiranya tidak kita ubah sejauh mungkin makna kalimat atau makna kata tersebut, sehingga nantinya akan menimbulkan kontra lagi dalam penulisan atau penyusunan berita. Karena terakhir adalah penggunaan kalimat pasif yang berlebihan juga dapat membuat teks berita terasa kaku dan kurang efektif. Dalam bahasa jurnalistik, kalimat aktif lebih dianjurkan karena lebih jelas, langsung dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat-kalimat aktif ini informasi yang disampaikan menjadi lebih hidup dan komunikatif. Jadi mungkin itu saja penyampaian materi kesalahan berbahasa yang bisa saya sampaikan. Langit bumi bersaksi